lihat, kita kalau ngeluarin IP jangan sembarangan ngeluarin IP yang suka mana kalian bisa meyakinkan orang untuk menyukai IP kalian. Gimana kalau orang nggak suka kalau nggak paham apa maksud kalian gitu. Nah, salah satunya yang dilakukan adalah dengan riset. Riset ini juga nggak mudah ya, karena riset ini perlu banyak bertanya, yang bisa melalui selain dari itu, mungkin kalian bisa cari dari buku, mungkin kalian kalau mau inspirasi dari legenda, bisa jadi legenda itu dibaca ulang, terus kemudian ditanyakan ke orang-orang yang terdahulu untuk meyakinkan si kebenaran legenda itu, kayak gitu. Jadi butuh riset, baik itu dari sisi konten maupun dari nanti ke arah teknis juga. Teknik itu lebih sifatnya, oh kalau nanti kalau aku mau bikin animasi seperti ini pakai tekniknya seperti apa ya, nah itu butuh riset juga. Kalian harus memilih teknik itu. Kan sekarang lagi belajar 2 dimensi dan 3 dimensi dong gitu, jadinya tinggal milih aja kalian mau skill yang mana dan mau lagi concern ke mana gitu. Nah, kalau di sini bagaimana kita punya IP dan kita menjadi kreator sih. Ini mudah banget bikinnya. Mau dibilang IP itu kan berbasis karakter terutama ya. Itu kan tinggal kita coret-coret aja, terus kita publish, karena kita butuh pengakuan ya. Publish di Instagram udah cukup. Kalau teman-teman mau legalitas dari hukum, itu tinggal didaftarkan aja hakinya gitu. Oke, itu tadi. Ini ya, jadi kita butuh riset juga. Kebetulan ini soalnya satu sampel aja. Riset di, apa itu namanya, di Flores, di Ngada. Ini publish di Nikograp Internasional. Jadi, kalau teman-teman pinter nulis gitu ya, bisa aja publish namanya jurnal gitu-gitu. Tapi mungkin secara sekarang masih teman-teman harus explore dulu di sisi bentuknya ya, setelah itu baru ditulis deh gitu. Nah, kalau teman-teman suka storytelling, ini seneng banget kalau suruh nulis beginian. Jadi meriset, riset, ditulis, atau kalau wawancara teman-teman pakai handphone aja, di-record, terus dibaca ulang, ditulis. Itu sih cara kita wawancara sama orang. Jadi teman-teman nanti kalau tugas akhir jangan bikin terus apa adanya ya. Kalian harus bikin riset kecil, mau baik itu sederhana maupun besar, tapi sifatnya sudah meyakinkan bahwa IP teman-teman ini bisa dibawa lebih baik seperti itu, atau bisa diterima sama si target audiens atau dari lembaga sendiri, misalkan kayak dari sekolah kayak gitu. Nah, nanti ada tuh beberapa teknik di mana kita merujuk karakter itu dari sisi mana, psikologi, terus nanti bisa juga dari fisiologi, terus kemudian dari sosiologi gitu. Jadi bagaimana membawa sifatnya dia, terus pembawaan fisiknya bagaimana, apakah dia emosional, terus bagaimana baju-bajunya dia, kayak gitu, itu diterangkan dari ketiga aspek ini, namanya three-dimensional development. Itu sebuah teori yang bisa kita terapkan gitu. Misalkan kayak dari psikologikal ini, misalkan namanya ini kan Done ya, Done terlihat cheerful, karakter friendly, kayak gitu-gitu. Nah, ini sifat-sifat ini didapat juga dengan riset ya, bahwa orang-orang ada itu banyak bercandanya, lucu, kayak gitu. Ini juga ketika kita datang itu kayak udah berasa keluarga, nah itu kalian riset. Terus kayak motif atau bentuk-bentuk yang lain, kalian juga harus riset, karena ketika si karakter itu akan dihidupkan, kan kalian butuh semacam background. Nah, background itu sendiri kan butuhnya juga tetap ada beberapa motif kan, daerah, misalkan bentuk rumah, ataupun bentuk pepohonan. Ada beberapa karakter pohon di beberapa tempat, misalkan kayak hutan-hutan yang berbeda aja,
karakteristik tumbuhannya berbeda gitu. Jadi dicek lagi, di riset lagi gitu. Kalau mau riset sederhana cukup dari online aja gitu. Nah nanti tinggal kalau ada beberapa dokumentasi kalian jangan lupa itu di mention ataupun diketik narasumbernya, sumbernya dari mana. Cukup kok kayak gitu. Kayak misalkan musik, kalian mau pakai musik itu ya udah kalian izin atau itu kalau free ya udah tinggal di mention bahwa itu sumbernya dari siapa, penciptanya siapa, supaya kita juga menjaga secara attitude sebagai kreator gitu. Nah ini coba identifikasi kalau seandainya ini kan karena Doni ini pengen mengenakan baju adatnya, kalian kenali dulu nama-namanya, misalkan kayak ini aku coba, nah dari foto ini, oh ini namanya kayak tongkat di atas kepala itu namanya medolado kayak gitu. Bahasanya aja kayaknya beda sama Jawa sama Bajawa itu, maksudnya kayak di Flores itu pengucapannya juga beda. Jadinya kalian juga nanti kalau bikin dubbing, karena harus riset juga tuh kata-katanya dia bagaimana gitu. Biar kalau lokalitasnya tinggi. Azilega itu lebih seperti ini kayak semacam tasnya, tapi tali tasnya. Kasas, kasase itu kayak semacam selempang, tapi kain warna kuning gitu. Nah ini identitas warna sama tadi kayak pertanyaan dari Adi juga bahwa apa yang dari sisi sifat juga, nah apa ya selain sifat yang dipengaruhi dari warna gitu, bisa jadi dari sisi kesamaan dari warna propertinya, properti atau baju yang dipakai gitu. Identitasnya kuning ya jangan diganti gitu. Kadang teman-teman kan suka nge-explore ya, tapi nge-explore-nya kalau itu berbasis dari adat atau padu baku tertentu ya jangan jangan diubah-ubah gitu, baik dari bentuk maupun warna. Keru itu kayak ikat pinggang, ini tapi dia dari kain juga gitu. Dego, lawo, banyak ya butuh. Marengia, marengia itu ikat kepala. Kalau zaman dulunya pakainya dari serat kayu, kalau yang sekarang sudah pakai benang dan lebih tebal. Terus kemudian dari riset itu, jadi ini nanti bayangkan dan akan melakukan ini ya sebelum saya teruskan materi kan nanti ada seminggu kali ya Pak Denny ya kita kasih waktu untuk bisa mengerjakan atau membuat IP berbasis karakter. Nah kalian akan melakukan ini kan selama seminggu gitu. Nanti teman-teman akan upload di Google Drive di mana di situ nanti yang mengumpulkan mungkin akan dapat sertifikat ya Pak Denny ya atau bagaimana? Nanti Pak Denny sudah teknisnya ya yang akan memberikan itu. Tapi yang jelas proses yang saya sedang sampaikan ini akan kalian lakukan nanti gitu. Mungkin ini kan mulai udah 10:30 ya. Cepet juga ya Pak Denny. Ternyata tadi rencananya saya cuma mau ngasih kayak cuma setengah jam aja gitu. Tapi ternyata banyak banget yang harus kita explore dan ini banyak banget karena teman-teman juga aktif bertanya. Jadinya materinya berkembang begitu. Oke, setelah riset, nanti kalian juga harus mengekspor sketsa. Jadi sketsanya itu diekspor sedemikian rupa supaya dapat mana goals yang akan kita dapatkan atau kita tuju gitu. Proses eksplor karakter itu melalui sketsa saja, jangan dibuang juga gitu. Ini ada dua, di mana sebenarnya kita bisa anggap itu ada teori namanya sampai pada dia sekolah gitu. Nah, berarti ada karakter grow di mana kita harus membuat atau menciptakan karakter yang dengan seusia yang bervariasi. Research-nya sama, tinggi-tingginya juga kalian harus research. Nah, ini adalah dari selected sketch. Jadi dari proses sketch tadi sebenarnya banyak banget explore-nya, tapi karena ini paper yang sifatnya terbatas dari halaman, nggak semuanya dimasukkan gitu. Terus kemudian dari selected sketch-nya mungkin kalian bisa pilih yang terbaik gitu. Terus kemudian dari explore karakter itu kalian mulai detailkan sesuai dari si karakter dari bentuk tadi gitu. Dari referensi tadi. Nah, terus dari bentuk karena kita ada bentuk anak kecil dan dewasa, remaja, itu maka kalian sandingkan supaya nanti keterukuran dari ketinggi dan
si karakter itu sudah kelihatan seberapa sih tingginya kalau disandingkan dengan orang dewasa atau dengan anak kecil kayak gitu. Ini kok karena ada karakter-karakter pendukung, otomatis kalian juga harus menyandingkan gitu. Color guide untuk warnanya juga harus kalian tentukan RGB atau CMYK, monggo. Tapi kalau untuk animasi pakainya RGB ya kita. Kayak ini karakter tampak, kalian juga harus bikin karakter tampak nantinya supaya ketika produksi sudah ada panduannya. Terus gestur, beberapa pose. Terus dari situ kita juga punya rasionya. Jadi dari ukuran kepalanya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kepala itu adalah tinggi dari si karakter dewasa. Nah, karakter anak kecilnya 3 kepala dewasa gitu misalkan. Referensinya boleh kalian juga tampilkan ya, kalau nanti referensinya itu dari internet atau apa, tampilkan aja ketika membuat atau mengkomunikasikan si karakter gitu. Terus saya stop share. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya tanya dulu dah Bu Ika, mewakili kegelisahan yang lain kali. Kalau untuk penelitian itu, riset itu Bu, biasanya itu ada maksudnya minimal waktu atau hal-hal apa aja yang diperhatikan atau apa gitu Bu dalam riset itu? Baik, kalau dari riset ada 2 yang paling penting, itu adalah riset dari kontennya. Jadi riset itu yang tadi misalnya kita inspirasinya dari mana, maka kita harus meriset itu secara baik dari bentuk, sifat, sampai pada habit orang di sana, seperti itu. Jadi tergantung risetnya. Tapi kalau proses riset, ada beberapa itu yang proses risetnya itu bisa sampai 2 tahun, tapi produksi untuk animasinya Jadi sebenarnya yang paling penting itu ada di riset dan di pengelolaan si IP. Penciptaan IP itu kita nggak butuh sehari 2 hari ya. Kadang bisa jadi juga kita sehari 2 hari jadi. Tinggal kita bagaimana kita diterima aja nanti di target audiens kita atau di publik gitu. Bisa jadi kalian bikin karakter kalian sendiri gitu. Misalkan, maaf kalau Surya Wedi ini siswa ya Pak Denny? Bukan Bu, itu guru juga Bu. Salam Pak Surya. Salam Pak. Aduh, saya jadi nyariin siswanya. Pak Kepala Sekolah. Baik, kalau yang siswanya ada di mana ya Pak Denny ya? Gitu. Mungkin bisa. Yang lain ayo coba di sambil aktif sambil ditanyakan juga nggak apa-apa. Farhan itu yang besok Bu pemateri juga. Oh baik-baik. Ya. Kalau Ais, oke. Siapa ya teman-teman ya. Oke, misalkan ada beberapa nama kalian sendiri dijadikan ini ya, inspirasi, terus bentuknya kalian itu seperti apa, sifat kalian seperti apa, itu oke juga loh gitu. Jadi mungkin kayak di sekolah juga bisa aja bikin karakter sendiri-sendiri gitu. Nah, ada loh kalau kita bisa anggap itu seperti maskot, tahu ya teman-teman maskot. Sebenarnya maskot itu juga kita bisa sebut IP karena ada kreatornya, ada pemiliknya, dan ada nilai ekonomisnya. Ketika si maskot itu dikenalkan, itu kan akan menuju kemana sih? SMK Tansel. SMK Tansel sudah ada maskot? Sudah ada karakter sih Bu, niatnya mau jadi maskot, cuman belum secara resmi sih belum ada gitu maskotnya. Jadi kami punya karakter Sari Mulia gitu Bu. Iya, putus saya. Connecting. Oke, masuk lagi. Sip. Jadi bagaimana kita membawa maskot diri sih? Jadi bagaimana kita mencitrakan lembaga ataupun sekolah sendiri. Terus kalau teman-teman yang siswa mau bikin ya kayak personality dari siswa masing-masing aja gitu kan, seru ya. Kalau di kelas saya suka ngeksplornya karena ini senang-senang dan bagian dari eksplorasi, bikin karakter sendiri gitu. Kayak ya bikin karakter sendiri dari karakter kita. Jadi kita foto, terus kita identifikasi mana yang paling menonjol atau menjadikan identitas kita. Kalau Pak Denny, apa ya identitasnya ya? Gendut Bu. Gimana? Gendut.
Ini ya Pak Dewi bukan gendut. Saya yang turut Gempal. sekali ya. Gempal bukan gendut lagi. Sukses. Jadinya itu identifikasi suksesnya Pak Denny. Nah, bisa jadi kalau saya dulu ada highlightnya di mata, sekarang sih udah nggak ada karena ada di operasi ya. Nah, mungkin teman-teman identitas kayak rambut itu bagian dari identitas, terus mungkin rambutnya lurus atau lengkung apa gelombang atau keriting sorry atau badannya kurus mau gemuk mau apa itu tinggal kalian foto dulu terus kalian identifikasi. Kalau kalian susah, kalian bisa minta tolong orang untuk mengidentifikasi sendiri, gitu. Maksudnya mengidentifikasi teman-teman sendiri, gitu. Itu dari sisi apa namanya maskot tadi, ataupun mau jadi bisa jadi inspirasi untuk IT. Ada pertanyaan mungkin? Ayo teman-teman ditanyakan ini kita luar biasa dapat kesempatan kita bersedia meluangkan waktu kita seperti mahasiswa di ISI berasanya dapat pencerahan dari dosen isinya langsung lalu dari praktisi yang punya studio ya kan jadi ilmunya sangat memang sesuai dengan kondisi di lapangan ya kondisi di dunia animasi yang sebenar-benarnya. Nah saya harapkan peserta ini di sini aktif ini kesempatannya kan sangat jarang ya kalian bisa interaksi langsung. Ini dengan Lady Biker ini dengan siapa? Mohon namanya sebutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Pak Diri, apakah share screen saya oke? Bisa Iya. Dilihat tuh bisa. Sambil ada pertanyaan, sambil nunggu pertanyaan ya. Monggo iya. Kalau sambil ada pertanyaan, monggo aja. Oke, ini ada artbooknya punya Moana. Bayangkan Moana sebesar itu dan itu juga tetap harus dengan riset dan semua aset yang dia miliki sketsa itu semua tidak dibuang gitu, semua dimasukkan ke dalam sebuah tampilan buku gitu. Jadi produk dari animasi sendiri itu jangan mengira itu hanya sekedar film aja selesai, tapi bagaimana kita juga mengeluarkan banyak produk dari sana. Misalkan kayak Moana, dia ada musik sendiri. Nah, itu ketika putar lagi, kita ketahuan film apa ya itu kayaknya musiknya apa gitu. Nah, background musik sendiri itu menjadi identitasnya si Moana gitu. Jadi produk turunannya tuh luar biasa yang bisa kita pecah-pecah ketika kita mau merumuskan menjadi animasi gitu. Nah, ini dari Moana. Oke, kalau kita beli cetakannya mahal loh kalau artbook ini, karena ini adalah proses kreatornya kan banyak ya kalau di sini ya. Ini ada Jessica, ini nanti dia beberapa orang, jadi nggak tahu ini nanti kita mau bikin kelompok atau mau sendiri-sendiri monggo gitu. Kalau mau bikin IP sendiri juga nggak apa-apa. Nanti kalau mau bikin kolaborasi kan tinggal IP itu digabungin kan jadi satu kesatuan tuh gitu ya. Oke, kita lihat ya referensi ini nanti jelas apa ya namanya inspiring banget ya. Kalau kita ada di situ gitu, kita bisa ngebayangin suasananya kita dingin karena ini berdekatan dengan awan. Kalau kita naik ke atas, kita akan jadi kayak berada di atas awan kayak gitu. Kebayang ya teman-teman ya kalau ketika ini karena di air kayak kita mungkin terasa terombang-ambing gitu ya di kapal atau di perahu gitu. Ini terus semua dimasukkan dari proses kreatif berkembang gitu. Kalau berkembang itu berarti ada suatu saat dia akan di-lock ya, karena sudah terlalu populer dan
apa namanya, dia sudah terproduksi gitu. Tapi pas waktu kita masih bisa menerima masukan, sebaiknya diterima dan kita rubah gitu aja. Dari sisi apa namanya, bentuk dan karakter itu sendiri gitu. Kayaknya kepalanya kurang kurang proporsi deh. Nah itu kita terima aja, kita revisi aja kalau emang itu lebih baik untuk membuat karakter EP kita baik gitu. Terus cerita-cerita semuanya ditulis di sini. Terus ini kebayang ya Moana-Moananya. Karena identifikasi lokalnya banget ya. Karena di diri. Petanya dia berada di mana. Nah, itu silakan nanti teman-teman ini foto-fotonya gitu. Gitu. Jadi di ruangan gitu. Nah, itulah gimana kita beradaptasi aja pas waktu di lingkungan gitu ya. Saat kita riset. Oke. Untuk bisa membawa visual ke arah mana gitu. Bentuk pohonnya seperti apa, mungkin punya karakteristik tersendiri yang menjadi identitas. Oh gitu Bu Ika. Bu Ika ada pertanyaan lagi nih Bu Ika. Iya. Ini Pak Ya. Yowas ini ya. Yowas ini bertanya, apakah daya cerita itu berpengaruh Bu pada detail dari risetnya tersebut? Mungkin kan ada genre yang teen gitu Bu ya, ataupun yang itu jadinya berpengaruh nggak dari riset kita mau risetnya bagaimana gitu? Itu Bu Ika pertanyaannya. Iya, benar. Kita sudah harus bisa menentukan dulu kita mau arah mana nih, kita audiens kita yang jelas tadi misalnya kita usia 5 sesuaikan dari target audiens apa tadi pertanyaan apa kesukaannya. Nah, pemilihan usia ini problem banget ketika teman-teman itu suka bikinnya range-nya terlalu panjang. Aku pengen loh semuanya suka karena dari semua suka aku lebih dapat benefit. Enggak. Itu malah justru bikin kita lebih kewalahan dan gak efektif. Kita bikin range-nya itu primernya kayak mungkin primary-nya ambil range 3 tahunan, seperti itu aja cukup. Kalau nanti secondary-nya kita dapat dari orang tua yang suka atau apa, itu anggap aja itu jadi secondary atau bukan jadi primary, jadi pusat apa utamanya gitu, jadi target utamanya gitu. Gitu aja sih. Termasuk genre misalnya komedinya. Ya, genrenya. Tapi kalau genre komedi itu malah kita rujuknya kayak teman-teman lebih lihat kayak stand up komedi kayak gitu. Jadi idenya bisa dari manapun, nggak cuman dari cerita yang sudah ada atau apa ya. Kita bisa banyak belajar dari sana. Kalau pengen komedi itu karena kalau di kita kan banyak stand up komedi ya di YouTube gitu ya. Mungkin kita bisa mengadopsi dari cerita-ceritanya dia gitu. Jadi kadang kita membuat komedi itu ini loh apa namanya, ya kalau kita kan mau bikin lucu ya,
bagusnya di animasi kan kalau ceritanya nggak lucu tapi gesturnya lucu dapet tuh gitu. Tapi kalau ceritanya nggak lucu, gestur maupun pembawaannya kurang lucu, ya gimana gitu. Harus saling melengkapi sih. Tapi bisa menguntungkan ketika si ceritanya menurut kita garing ya, mau bikin komedi tapi garing, tapi malah diplesetin atau gesturnya kayak memang sengaja dibikin garing. Nah, itu bisa dibawa oleh si gestur gitu. Itu sih. Ya, jadi mau mulai dari apapun harus butuh riset. Jadi riset itu bisa jadi memahami sifat orang di lingkungan itu juga gitu. Bagaimana dia interaksi. Kayak misalkan di sebuah apartemen, di apartemen itu akan ternyata ada kehidupan di lorong di mana dia akan yang awalnya tidak mengenal dan apalagi di apartemen yaitu sifatnya kayak di kota dan lo gue ya kayak gitu ya, jadi nggak mau kenal siapapun, tapi di situ ada kehidupan di lorong di mana dia akan bertemu langsung setiap hari ketika mungkin di lift atau di apa yang tidak disengaja tapi rutin gitu, tiap pagi atau sore pulang kerja misalkan atau pulang sekolah. Nah itu menjadi kehidupan yang bisa kita riset, gimana dia pandangan kepada orang yang awam pertama, ataukah dia memang ada orang-orang tertentu yang begitu awal sudah akrab, atau dia nggak kenal tapi ada satu area yang rokok, tempat rokok bareng misalkan, atau dia tempat bermain bersama kayak gitu. Ya itu di riset aja gitu. Tinggal nanti ya kalau kita bikin film animasi ya yang jelas jangan mengandung sara, dan itu sih kayak gitu itu kan udah menjadi pengetahuan kita bersama ya, gitu aja batasannya. Tapi kalau secara eksplorlah semua dari apa yang sudah kita tentukan, termasuk dari target audiens atau kita bisa riset melalui riset pasar itu tadi gitu. Plus sama ininya, pesaingnya. Jadi kita riset kalau pesaing kita tuh kayak dia ngangkat apa ya, apa keunikan dia, terus kemudian kelemahan dan potensinya dia apa. Nah itu diriset aja supaya kita punya tempat tersendiri meskipun kita punya karakter sendiri ya gitu. Gitu Pak Denny. Ini dunianya nih gitu Pak ya, Bu, ya? Denny. Nah, jadi wah ini seru nih bikin sketsa, terus bikin lagi 3D-nya misalnya. Terus ya ini bagian-bagian dari eksplorasi dan risetnya dia. Ada 164 halaman nih. Oh, nanti Semua saya share isinya ke peserta ya, Bu, visual. ya. Saya sudah upload ke Google Drive, nanti tinggal diambil aja. Oke, ya, Bu. Ya, ini ada sketsa terapi sudah di kita, teman-teman kan mungkin bisa sketsa langsung pakai pen ya. Oke. Oke, kemudian ada anak kecilnya. Oke, village-nya bagaimana tampilannya. Nah, ini loh yang tadi saya bilang bahwa proporsi dari beberapa karakter kalian sanding-sandingkan, di mana di situ nanti akan kelihatan itu ukuran dia berdasarkan dari bentuk yang lain. Nah, ini properti seperti ini juga tetap harus di research. Ini orang-orang kampungnya kayak semacam tokoh-tokoh pendukung yang mungkin hanya sekadar lewat atau apa. Banyak juga ya Pak Denny ketika kita membuka apa namanya sebuah satu film aja gitu. Pendukungnya banyak banget. Jadi kalau ini anggap aja kita punya satu style dalam satu sekolah, satu kelas, itu menjadi sebuah film yang besar loh. Karena ketika konflik tertentu kan, gitu. menyeberang ke apa misalkan ke jalan atau ke sungai atau apa nggak bisa, terus kita harus bantuin kan aja pengembangan cerita. Jadi semakin cerita itu berkembang,
semakin membutuhkan tokoh tambahan. Bika, jadi misalnya yang tadi Bika bilang satu kelas bisa bikin satu universe gitu ya, satu dunia. Berarti sumbangsi teman-teman siswa per kelas itu mereka hanya ide karakternya Bu ya. Jadi nanti gambar stylenya itu biar satu sama kan. Berarti hanya orang itu yang mengerjakan. Ya. Tapi rembukan Ya, ini benar. karakternya Nah, ini, kalau desainnya ini gitu ya. Jadi nanti udah ada director sendiri atau yang jadi lead-nya. Bisa aja menunjuk ketua kelas untuk pokoknya karakternya stylenya begini, referensinya begini. Nanti ada yang tim dari riset sendiri. Jadi kita lakukan dalam satu tim di mana karena ini semuanya teman-teman ini kreator dan pengen bikin karakter semuanya, ya bayangkan aja kalau kita bikin karakter tapi itu dihidupkan bersama kan juga ada kebanggaan sendiri ya. Jadi mungkin kalian punya karakter terus itu bisa di project kan ada ya, jadi di service juga ada, di riset juga ada, jadi ke lapangannya sudah ada lead-nya sendiri, kebutuhan dari apa yang di ini kan sudah di breakdown di awal, sudah berangkat. Nah setelah proses di lapangan sudah tinggal nyari aja tuh, sambil ekspor aja apa yang ada di lapangan gitu. oh gitu Bu Ika. Ini ada pertanyaan Bu, ini dari Putri asal Jakarta ini, kamu dari bukan SMK 3 cuman ikut bergabung. Selamat Putri ya, terima kasih sudah ikutan bergabung. Ini Mbak Putri menanyakan untuk riset karakter itu sendiri butuh waktu berapa lama Bu? Jadi sampai kita punya karakter yang benar-benar diinginkan ataupun itu cukup kita buat dulu riset berapa lama nanti ada perkembangan yang lain atau gimana Bu Ika? Untuk riset yang pertama kita lakukan adalah kita riset dulu dari bentuk visual, sifat dan segala macam yang tadi saya utarakan. Banyak banget itu tergantung dari lapangan ya. Terus kemudian ada nanti karena di sekolah ada Pak Denny, mungkin kali